Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan bunpo dari nomor 47 sampai 93. Oke, yang pertama ada nani nani te okimas, nani nani toku, dan nani nani tokou. Te okimas sama toku itu artinya sama, dahulu. Toku itu dari teoku, dari teoku jadinya toku, yang artinya dahulu. Kalau tokou itu dari bentuk teokou, yang artinya ayo titik-titik dahulu. Oke, kita langsung ke contohnya. Taberu ini teo arate okimas. Sebelum makan mencuci tangan dahulu. Oke, yang kedua ini ajakan ya, yang ayo dahulu. Abi toko, ayo mandi dahulu. Selanjutnya ada nani tekimas, yang artinya itu pergi kembali lagi, mulai menjadi, kegiatan dari luar, dan datang dengan. Contohnya itu choto konbini itekimas. Sebentar, akan pergi ke toko 24 jam dulu. Ini perginya tuh pergi akan kembali lagi ya minasang. Pergi dulu terus dia tuh akan mau kembali lagi ke sini, ke rumah gitu, pergi ke toko 24 jam dulu. Terus yang kedua ini yang artinya itu mulai menjadi. Yuki ga futte kimasta, saljunya telah mulai menjadi turun, mulai menjadi ini sang. Terus yang ketiga ini ada baride kabang o kate kimasta, yang artinya telah membeli tas di Bali. Ini yang artinya itu maksudnya kegiatan dari luar. Dia tuh membeli tasnya tuh bukan di tempat yang sekarang dia ngomong gitu. Dia belinya tuh udah di Bali. Jadi ini yang dimaksud kegiatan dari luar. Terus yang keempat itu nijini pasupoto o mote kite kudasai. Ini kalau di diperintah gitu, pakainya kite kudasai. Terus yang artinya itu tolong datang dengan membawa. Datang T-nya itu yang artinya dengan ya minasang. T. Tolong datang dengan membawa. Mote kan dari mochi mas, jadi mote. Datang dengan membawa paspor di jam 2. Terus bungkai selanjutnya itu ada Mas Hajime Mas dan Mas Dasimas. Masnya di sini kata kerja bentuk masnya itu hilang ya minasang, yang artinya itu mulai. Contohnya Yukiga Furi dari Furi ini dari Furimas ya minasang, masnya hilang. Jadi Yukiga Furi Hajime Masta, yang artinya saljunya telah mulai turun. Ini sama aja, yang dasimas juga Yukiga Furi Dasimasta, saljunya telah mulai turun. Ini tergantung pemakaian kalian, maunya yang dasimas atau yang hajimemas. Oke, selanjutnya ini ada nani ruyoni narimas, yang artinya itu mulai menjadi. Ru di sini berarti menggunakan kata kerjanya menggunakan bentuk jisho atau kamus. Contohnya Nihon no ongaku wo kiku yo ni narimasu, mulai menjadi mendengarkan musik Jepang. Kayaknya dianya mau ke Jepang.
yang tadinya dengerin musik Indonesia atau musik Inggris, jadi mulai dengerin musik Jepang gitu. Oke, selanjutnya ini ada Nainani Yoni Narimas, yang artinya itu telah mulai menjadi bisa. Mulai menjadi bisa berarti bisa di sini berarti menggunakan bentuk kanoke, kata kerja kanoke jisho. Kalau menggunakan kata kerja kanoke berarti objeknya menggunakan ga, yang artinya itu dipasifkan, pasif kan. Contohnya kanji ga kakeru yoni narimashita, telah mulai menjadi bisa menulis kanji. Oke, selanjutnya ini ada nani-nani te ikimasu, yang artinya itu pergi dengan, akan terus atau tetap, akan memulai atau berjalan proses. Oke, kita langsung ke contohnya. Tabemono o katte ikimasu, pergi dengan membeli makanan. Te di sini diartikan dengan ya minasan. Pergi dengan membeli makanan. Contoh yang kedua, kekong shitemo ryoshin to sunde ikimasu, meskipun telah menikah akan terus tinggal bersama orang tua. Contoh selanjutnya, jibung de nihongo o benkyou shite ikimasu, ingin memulai, ini yang artinya akan mulai atau berjalan, ingin memulai belajar bahasa Jepang dengan sendiri. Terus yang selanjutnya ini ada nani-nani ni ikimasu. Ni ikimasu ini sama dengan ini ya, te ikimasu, yang artinya, tapi ini pergi untuk, yang artinya pergi untuk. Terus kata kerja masnya menggunakan kata kerja bentuk mas, tapi masnya itu hilang ya minasan. Contohnya shashin o tori ni ikimasu, pergi untuk mengambil foto. Selanjutnya ini ada nani-nani suzukemasu, yang artinya itu akan terus atau akan tetap. Sama dengan artinya ini yang te ikimasu yang ini. Sama suzukemasu. Tapi ini menggunakan bentuk mas ya, bukan bentuk te. Kalau yang te ikimasu kan bentuk te. Kalau yang suzukemasu itu menggunakan kata kerja bentuk mas tapi masnya hilang. Contohnya Nihongo o oshiesi suzukemasu, akan terus mengajar bahasa Jepang. Selanjutnya ini ada nani te kudasai, yang artinya lah, tolonglah gitu. Tapi tolongnya tuh sunnah ya misalnya, jadi artinya tuh lah. Ini adalah kata kerja perintah kudasai. Contohnya kaite kudasai, tulislah. Okaki kudasai, tolong tulis. Okaki ini bentuk sopannya minasan, bentuk apa sih, songkaigo, untuk kepada atasan gitu. Okaki kudasai, tolong tulis. Bentuk masnya hilang, masnya hilang, jadi okaki kudasai, tolong tulis. Terus yang selanjutnya ini ada nani tete, yang artinya lah juga, tapi ini perintahnya itu lebih kuat dari kudasai, lebih kuat. Kita garis bawahi, ini artinya lebih kuat dari kudasai. Contohnya kai tete, tulislah. Tabe tete, makanlah. Non dete, minumlah. Selanjutnya ini ada bentuk merekei. Yang artinya itulah,
perintah, untuk perintah kasar. Ini tidak boleh ngomong ke atasan ya misalnya, ini untuk teman akrab aja gitu. Oke, contohnya itu kakek pergilah, Yume bacalah, Miro lihatlah gitu. Oke, selanjutnya ini ada nani nasai yang artinya juga lah. Perintah juga, ini perintah, tapi ini untuk menyuruh ke bawahan, tetapi ini tidak kasar, standar lah gitu. Kalau yang merekei itu kasar banget ya minasang, jadi jangan coba-coba. Tapi kalau ke temen bisa sih, boleh. Kalau yang ini nasai untuk ke bawahan, menggunakan kata kerja bentuk mas, tapi masnya hilang ya minasang, masnya dicoret. Contohnya tabenasai makanlah, benkyo shinasai belajarlah. Oke, ngerti kan minasang? Terus yang selanjutnya itu ada nani o kuremas, nani o kudasaimasu, yang artinya itu memberikan kepada saya. Yang kedua itu syaratnya memberikan kepada saya. Terus kandung, yang memberinya wajib orang lain, tidak boleh sesama kandung. Jadi misal saya kepada ibu saya memberikan kepada saya, itu kuremas, menggunakan kuremas. Kalau pokoknya yang orang lain kepada saya itu menggunakan kuremas juga. Kalau kita ke orang lain itu beda lagi ya minasang, nanti kita bahas. Oke, contohnya ini, rumusnya ini kita ingat-ingat ya rumusnya. Bentar. Yang pertama itu ada subjek atau pelakunya, subjek atau pelakunya itu menggunakan partikel wa atau ga. Targetnya itu menggunakan ni, yang artinya itu kepada. Objeknya menggunakan partikel o, terus kuremas atau kudasaimasu. Oke, contohnya Budi-san wa ototo ni purezento o kuremashita. Saudara Budi telah memberi hadiah kepada adik laki-laki saya. Terus yang kedua ini, Budi-san wa kabang o kuremashita. Saudara Budi telah memberi tas kepada saya. Ini kenapa watashi ni-nya tidak dibawa? Karena watashi ni itu enggak wajib. Kalau kuremas itu pasti diberikannya kepada saya. Jadi watashi ni tidak wajib ditulis. Tapi kalau keluarga itu wajib ditulis ya minasang. Misalnya kepada haha, terus imoto atau ane itu wajib ditulis kata ininya, yang targetnya itunya tuh memberikan kepada siapa. Oke, yang selanjutnya itu ada nenani te kuremas atau te kudasaimasu, yang artinya itu makan. Contohnya Ani-san ga fuku wo katte kuremashita. Saudara Aninya telah membelikan baju kepada saya. Telah membelikan baju kepada saya. Watashi ni-nya tidak usah ditulis ya minasang. Selanjutnya ini ada nenani o kure atau kudasai, yang artinya beri saya. Okane o kure, beri saya uang. Kalau yang ini te kure atau kudasai, yang artinya tolong. Kita lihat ininya ya, sebelum kurenya ini menggunakan bentuk apa gitu. Kalau menggunakan partikel berarti yang artinya partikel o itu yang artinya beri saya. Kalau menggunakan bentuk t itu yang artinya tolong.
Ringo o katte kure. Tolong belikan apel. Selanjutnya ada nainani te kuremasenka atau kuremaska, yang artinya itu dapatkah atau ini kayak sama dengan itu ya, kayak yang masenka dan maska. Mau tidak gitu. Contohnya Nihongo o oshiete kuremasenka. Kalau kita ininya dapatkah Anda mengajarkan bahasa Jepang kepada saya? Bisa artinya juga mau tidak Anda mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Oke, yang selanjutnya ini ada te nenani te kudasaimasenka atau kudasaimaska, yang artinya sama, dapatkah tapi ini lebih sopannya minasang. Contohnya haha ni keki o sukute kudasaimasenka. Dapatkah Anda membuatkan kue untuk ibu saya? Oke, selanjutnya itu ada yang memberikan ya, yang artinya itu memberi. Rumusnya itu subjek atau pelakunya menggunakan partikel wa dan ga atau ga. Terus targetnya menggunakan ni, yang artinya juga kepada. Objeknya menggunakan o. Baru ini yarimas, ada agemas dan sashi agemas. Ini syaratnya memberi kepada orang lain atau saya yang memberi, atau bukan kandung. Ngerti kan minasang? Contohnya watashi wa ani-san ni hana o agemashita. Saya telah memberikan bunga kepada saudara Ani. Kalau yarimas itu kepada bawahannya minasang, kepada anak kecil, terus adik, terus kepada hewan atau bunga gitu. Itu menggunakan yarimas. Kalau sashi agemas itu untuk ke atas. Terus selanjutnya ini ada yang moraimas, yang menerimanya. Rumusnya itu ada target menggunakan partikel wa atau ga, terus pelaku tuh yang memberikannya ya minasang. Pelakunya itu menggunakan partikel ni, terus yang artinya itu dari. Objeknya o, terus menggunakan moraimas dan itadakimasu. Contohnya ini. Rani-san wa ani-san ni purezento o moraimashita. Saudara Rani telah menerima hadiah dari saudara Yani. Terus yang kedua itu target wa atau ga, pelakunya itu menggunakan ni, sama, tapi ini yang artinya itu oleh. Terus objeknya itu menggunakan kata kerja te moraimasu atau te itadakimasu, yang artinya itu dikan. Contohnya ini tinggal diganti aja ya. Rani-san wa ani-san ni, Rani-san wa Yani-san ni purezento o katte moraimashita. Ini ada kata kerjanya. Kata kerjanya itu menggunakan kate ya minasang. Berarti artinya saudara Rani telah dibelikan. Kan dikan kan, kalau menggunakan te moraimas itu dibacanya dikan, berarti dibelikan hadiah oleh saudara Yani. Oke, selanjutnya ada nainani te moraimasenka atau te moraimaska, yang artinya itu dapatkah Langsung aja ke contohnya.
Tetsudate moraimasen ka? Dapatkah Anda membantu saya? Ini kalau moraimas itu tidak boleh di. Artinya itu tidak boleh di ya, minasang. Jadi artinya itu dapatkah me. Dapatkah me. Te moraimasen ka itu sama aja kayak te itadakimasen ka atau itadakimasu ka. Cuman ini mah lebih sopannya ya minasang. Lebih sopan ke atasan. Kalau kita minta tolong ke atasan itu menggunakan itadakimasen ka atau itadakimasu ka. Oke, selanjutnya ini ada nani te nani te yarimashou ka? Nani te yarimashou ka? Nani te agemashou ka? Nani te sasi agemashou ka? Yang artinya itu maukah di. Kalau yang tadi kan nggak boleh di ya, nggak boleh di, harus me. Kalau ini kalau masenka itu harus dapatkah me, bisakah me. Kalau mashouka itu maukah di. Ini tuh kita menawarkan bantuan ya, kayak yang mashouka yang pertama kali kita bahas setelah minasang. Oke, contohnya ini mote yarimashouka, maukah dibawakan. Contoh laginya kate agemashouka, maukah dibelikan. Yonde sasi agemashouka, maukah dipanggilkan. Cukup sekian dari saya yang minasang, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.